Perkenalkan, nama saya Aritsa Zana Ayunda. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Ahmad Dahlan, Prodi Pendidikan Agama Islam, dengan nomor induk mahasiswa 19000031038. Di sini saya akan membuat video micro teaching kelas 7 dengan materi pelajaran Pendidikan Sejarah dan Kebudayaan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya? Ibu harap anak-anak di rumah dalam keadaan sehat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhubung kondisi saat ini sedang tidak baik, Ibu berpesan kepada anak-anak di rumah untuk selalu menjaga kesehatan. Oke, untuk absensi pada pagi hari ini, anak-anak bisa mengisi di Google Form yang sudah Ibu kirimkan linknya di grup WhatsApp. Sebelum Ibu masuk pada pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ada sedikit pertanyaan untuk anak-anak. Oke, jadi dari awal pembelajaran daring, Ibu kan selalu mengirim video pembelajaran ke kalian, dimulai dari bab 1 sampai dengan bab yang terakhir kemarin Ibu ajarkan sama anak-anak. Kira-kira anak-anak masih ingat gak tentang video-video yang Ibu ajarkan kemarin? Tapi Ibu harap anak-anak masih ingat ya, karena di akhir ujian semester nanti, Ibu akan menugaskan kalian untuk mereview dari pertama video pembelajaran Ibu sampai video pembelajaran terakhir yang Ibu berikan ke anak-anak semua. Oke, jadi penugasan itu untuk tugas kalian ketika ujian akhir semester nanti. Oke, kita masuk ke materi ya. Jadi materi kita hari ini adalah membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Mungkin ada beberapa dari kalian yang udah tahu apa sih Khulafaur Rasyidin itu, atau siapa sih Khulafaur Rasyidin itu. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini adalah untuk mengenal siapa aja sih Khulafaur Rasyidin itu, dan apa aja sih akhlak dari Khulafaur Rasyidin yang bisa kita contoh dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari pada saat ini. Jadi Khulafaur Rasyidin adalah gabungan dari dua kata, yaitu khulafah dan rasyidin. Khulafah sendiri mempunyai arti sebagai pengganti dan rasyidin mempunyai arti sebagai petunjuk. Jika dua kata itu digabungkan, artinya adalah pengganti kepemimpinan umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Anak-anak tahu nggak siapa aja yang termasuk ke dalam Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Khulafaur Rasyidin yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum nama beliau menjadi Abu Bakar As-Siddiq, beliau mempunyai nama Abu Qubah. Beliau lahir pada tahun kedua tahun gajah atau 2 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Akhlak yang bisa kita ambil dari Abu Bakar As-Siddiq adalah beliau mempunyai budi pekerti yang baik. Selain itu, beliau juga ulet dan jujur. Abu Bakar As-Siddiq diberi gelar As-Siddiq yang artinya jujur dan terpercaya. Beliau dipercaya untuk memimpin umat Islam selama 2 tahun. Yang kedua ada Umar bin Khattab. Beliau lahir pada tahun 518 Masehi di kota Mekah. Beliau mempunyai sikap yang tegas jika berhadapan dengan kafir Quraisy. Beliau akan membela umat Islam dari serangan-serangan yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Dengan sikap tegas yang ditunjukkan oleh Umar bin Khattab, membuat umat Islam semakin disegani. Nabi Muhammad memberikan gelar Al-Faruq yang diberikan kepada Umar bin Khattab, yang artinya adalah pembeda. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Beliau lahir pada tahun 573 Masehi di kota Mekah. Sebelum dipanggil Utsman bin Affan, beliau dipanggil Abu Amr. Beliau mempunyai sikap yang jujur dan rendah hati di kalangan umat Islam. Beliau diberikan gelar Zulqurain atau pemilik 2 cahaya. Diberikan gelar tersebut karena beliau menikahi 2 putri dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Kemudian yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau lahir pada tahun 570 Masehi. Beliau masuk ke ajaran Islam pada saat usia beliau menginjak 7 tahun. Beliau mempunyai sikap yang berani dan beliau adalah petarung sejati. Oke,
Jadi udah pada tahu ya siapa aja sih Khulafaur Rasyidin itu. Khulafaur Rasyidin itu ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, selanjutnya Ibu akan menerangkan apa aja sih prestasi-prestasi yang didapatkan oleh Khulafaur Rasyidin. Dimulai dari yang pertama, yaitu Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq. Ya, prestasi yang didapat oleh beliau yang pertama adalah beliau mampu memerangi kelompok pembangkang. Lalu yang kedua, beliau melakukan kodifikasi Al-Quran. Dan prestasi ketiga yang didapatkan oleh beliau adalah beliau melakukan perluasan terhadap wilayah Islam. Selanjutnya ada Umar bin Khattab. Prestasi pertama yang diperoleh oleh Umar bin Khattab adalah beliau melakukan perluasan wilayah Islam. Yang kedua, beliau mengatur administrasi dan keuangan pemerintahan. Dan yang ketiga, beliau menetapkan kalender Hijriyah. Selanjutnya, prestasi yang diperoleh oleh Utsman bin Affan yang pertama adalah beliau melakukan kodifikasi terhadap mushaf Al-Quran. Yang kedua, beliau melakukan renovasi Masjid Nabawi. Lalu yang ketiga, beliau melakukan pembentukan angkatan laut. Dan yang keempat, beliau melakukan perluasan wilayah Islam. Dan yang keempat adalah prestasi dari Ali bin Abi Thalib. Prestasi yang diperoleh oleh beliau yang pertama adalah beliau menggantikan pejabat yang kurang cakap. Yang kedua, beliau membenahi keuangan negara. Yang ketiga, beliau membangun bidang ilmu dan bahasa. Dan yang keempat, beliau melakukan bidang pembangunan. Nah, oke. Cukup jelas ya penjelasan yang Ibu berikan. Atau nanti jika ada pertanyaan, kalian bisa mengirim pertanyaan itu melalui grup WhatsApp. Nanti Ibu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian di grup WhatsApp. Ibu memberikan kesempatan kepada 3 orang penanya. Nanti kepada anak-anak yang mau bertanya, Ibu akan memberikan tambahan nilai. Oke. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan penugasan kepada kalian. Jadi tugas hari ini adalah anak-anak membuat video yang menarik mengenai perilaku terpuji yang bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku terpuji dari Khulafaur Rasyidin ya. Lalu nanti kalian bisa mengunggah video tersebut di sosial media kalian. Selanjutnya link dari video tersebut bisa dikirimkan di grup WhatsApp paling lambat hari Kamis minggu depan ketika pelajaran Ibu. Oke, video terbaik akan Ibu berikan reward berupa kuota internet. Nah, pasti kalian butuh banget kan ini kuota internet, apalagi pembelajaran sekarang kan secara online. Menarik nggak? Oke, semangat ya untuk pembuatan videonya. Lalu mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga kalian semua paham dengan apa yang Ibu sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya dalam Ibu menyampaikan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.